so much motherfucking going on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilani Anastasia Nasanti dengan NIM 5301021000098. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah revolusi industri di Inggris pada tahun 1760 sampai 1830. Yang mana tugas ini adalah tugas dari mata kuliah sejarah Eropa. Kesuksesan orang Eropa dalam menciptakan sejarahnya telah berhasil membawa Eropa pada keberhasilan dan kebudayaan yang tinggi. Mengapa bisa demikian? Masa Renaissance di Eropa mulai muncul golongan para pemikir cendekiawan yang dapat menciptakan inovasi baru, dan salah satu yang sangat terkenal dari sekian banyaknya adalah seperti yang kita ketahui, adanya revolusi industri. Revolusi industri yang bermula dari negara Inggris. Revolusi industri terjadi salah satunya karena adanya pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk seperti yang dikemukakan tidak terjadi di Inggris. Revolusi industri terjadi karena hal-hal yang beraneka ragam, yang mempunyai kemakmuran yang umum. Kemajuan pengetahuan terutama teknologi yang digunakan untuk kehidupan sekarang ini seperti teknologi dalam pengobatan secara medik dan teknologi dalam pembuatan, misalnya dalam sebuah pengecoran dan lain-lain oleh batu bara yang ditemukan oleh ilmuwan Rusia Thomas Newton. Dengan mesin ini perubahan yang dapat diatasi dan dalam kehidupan masyarakat itu, hal ini yang menyebabkan revolusi industri dan menjadikan Inggris negara pertama revolusi industri. Sebelum abad ke-18, suatu sistem perekonomian masyarakat Eropa ini bergantung pada sistem ekonomi agraris. Akan tetapi setelah memasuki abad ke-18, maka terjadilah dan mulai digunakan tenaga mesin sebagai alat produksi yang digunakan di pabrik-pabrik, menggantikan tenaga manusia. Perubahan inilah yang disebut dengan revolusi industri. Di sini revolusi memiliki arti yaitu perubahan sosial serta kebudayaan yang akan berlangsung secara tepat, serta akan menyangkut dengan perkenalan mesin uap dengan menggunakan batu bara sebagai bahan bakar dan ditenagai oleh mesin, terutama produksi tekstil. Yang revolusi industri di Inggris ini telah mengubah tenaga manusia di Inggris dan menjadi mesin uap yang dikenal dengan revolusi industri. Revolusi industri akan diperkenalkan oleh revolusi industri ini akan diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19. Sebelum dikenal dengan alat-alat mekanis dan otomatis, masyarakat Eropa menggunakan alat-alat manual. Pada masa revolusi industri dan peralatan tersebut jarang digunakan sebab telah dicantumkan mesin pemintal, mesin tenun, lokomotif, dan sebagainya. Semua mesin tersebut akan digunakan dalam sebuah mesin uap oleh tangan dan kaki manusia. Revolusi industri terjadi suatu penghematan dan perbedaan pola hidup masyarakat sangat terlihat. Revolusi industri ini membawa dampak yang lebih besar dan positif dalam suatu kehidupan masyarakat, ekonomi, baik di bidang ekonomi, sosial dan budaya, dan teknologi. Tidak hanya membawa dampak yang negatif saja, tetapi juga positifnya. Revolusi industri memang menggantikan tenaga manusia dengan mesin, sehingga kesejahteraan masyarakat ini juga berdampak pada faktor sosial dan budaya dan ekonomi juga. Akibatnya politik kurang stabil. Dampak positif membawa Inggris ke arah yang lebih maju dalam bidang teknologi dan pengetahuan untuk mencari informasi, misalnya penggunaan internet dan pesawat penelitian di angkasa yang mengikuti arah globalisasi tersebut. Revolusi industri modern yang dikemukakan oleh Kunto Wijoyo pada 2013
105 sampai 106. Revolusi industri ini juga membawa dampak bagi negara di dunia dan khususnya di Inggris. Revolusi industri ini membawa dampak buruk dan baik dalam kehidupan orang-orang yang ada di Inggris. Revolusi ini ada yang dampaknya positif dan negatif. Salah satunya dampak positif yaitu pada bidang teknologi dan pengetahuan. Sebaliknya, dampak negatif yaitu berdampak pada bidang ekonomi, sosial, dan sosial budaya. Kehidupan sosial dan budaya yang ada di negara Inggris. Hal ini berakibat pada kehidupan politik yang begitu maju dan rakyat kurang inspirasi pendapat untuk pemerintahan yang demonstrasi parlementer yang dipegang oleh Raja Kerajaan Inggris. Dampak terhadap bidang ekonomi dan sosial yaitu kurangnya tenaga kerja karena digantikan oleh tenaga mesin, bukan manusia. Akibatnya banyak orang yang pengangguran. Hal ini diatasi dengan adanya pekerjaan dari pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Dampak sosial budaya adanya psikologis masyarakat yang secara psikologis karena digantikan oleh mesin karena kurang kesejahteraan hidup untuk mencari pekerjaan di Inggris. Dampak kemajuan positif di Inggris ini adanya kemajuan teknologi yang begitu pesat seperti sekarang, tidak hanya dalam kehidupan masyarakat dan sosial, tetapi hal positif misalnya pembuatan pesawat ke bulan untuk penelitian angkasa, informasi yang lebih tinggi karena internet untuk mengakses informasi yang lebih dalam lagi, tidak adanya mesin komputer untuk memudahkan dalam pekerjaan manusia. Dampak kemajuan ini dipengaruhi oleh dampak arus globalisasi zaman modern sehingga disebut revolusi industri. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.